Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurul Tazkiyah Nafasya dengan NIM 4322458 dari kelas 2C TKI. Saya Andi Mufidatus Kamalia Zahra Hayat dengan NIM 4322445 dan kami dari kelompok 7. Nah, air adalah sumber kehidupan yang berperan penting untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Permasalahan air jika dilihat dari segi kuantitas dan kualitas sangatlah hangat untuk dibicarakan karena banyak penyebab yang dapat membuat turunnya kualitas dan kuantitas air. Salah satunya yaitu pencemaran. Pengaruh dominan yang menyebabkan timbulnya pencemaran adalah kerusakan yang diakibatkan oleh manusia. Kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kondisi tersebut diantaranya pembuangan limbah domestik yang tak terkendali, penggunaan pestisida yang tidak terseleksi dan tidak terkendali, serta buangan limbah industri. Kemudian meningkatnya aktivitas manusia memiliki hubungan berbanding lurus dengan jumlah limbah yang dihasilkan sebagai efek samping dari suatu proses. Sungai juga mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga kelestarian ekologi dalam lingkungan. Sungai juga memiliki peran strategis dalam mendukung kehidupan masyarakat seperti upaya mempertahankan sumber daya air yang berkelanjutan. Kenyataannya banyak sungai yang sudah tercemar oleh kegiatan manusia sebab bertambahnya jumlah penduduk dan banyaknya penduduk yang tinggal di atas maupun di bantaran sungai. Salah satunya di Sungai Beji di Desa Pondok, Kecamatan Karangmanom, Kabupaten Klaten. Kondisi di sekitar hulu Sungai Beji digunakan sebagai aktivitas masyarakat seperti permukiman dan kegiatan industri. Hal ini menjadikan peningkatan terhadap jumlah limbah yang dihasilkan dari proses domestik yang tidak disertai dengan pengolahan limbah yang ada sehingga sungai dijadikan salah satu tempat pembuangan limbah, baik limbah industri organik maupun anorganik. Nah, dari proses tersebut akan membuat kondisi perairan Sungai Beji semakin hari semakin buruk, dapat mempengaruhi kualitas air di Sungai Beji menurun yang memberikan dampak bagi masyarakat di sekitar bantaran sungai. Dalam analisis kualitas air limbah, biasanya ada 3 kelompok parameter yang diukur yaitu fisika, kimia, dan biologi. Pada parameter fisika, meliputi suhu, warna, kekeruhan, serta total suspend solid atau TSS yang dimana suhu berperan penting karena mempengaruhi kelarutan oksigen di dalam air. Semakin tinggi suhu, semakin sedikit oksigen yang bisa larut. Warna dan kekeruhan menunjukkan adanya keberadaan partikel tersuspensi. Jika TSS atau padatan tersuspensi terlalu tinggi, dasar perairan bisa tertutup endapan menggunakan fotosintesis tumbuhan air dan menurunkan kualitas habitat. Pada parameter kimia biasanya menjadi tolak ukur utama kualitas air limbah. Beberapa yang paling penting adalah pH, BOD, COD, amonia, minyak, dan lemak, fenol, serta logam berat. pH menunjukkan tingkat keasaman atau keabasaan. Jika terlalu asam atau terlalu basa, organisme akuatik bisa mati dan logam berat lebih mudah larut. BOD atau Biochemical Oxygen Limit adalah ukuran kebutuhan oksigen bagi mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik. Semakin tinggi BOD, semakin banyak oksigen yang dipakai untuk penguraian limbah, sehingga ikan bisa kekurangan oksigen. COD mengukur jumlah total bahan organik dan anorganik yang bisa dioksidasi secara kimia. Nilainya biasanya lebih tinggi dari BOD dan memberikan gambaran umum tentang beban pencemar dalam air. Amonia berasal dari limbah domestik maupun peternakan. Minyak dan lemak membentuk lapisan di permukaan air, menghalangi pertukaran oksigen. Fenol dan logam berat seperti timbal, merkuri, atau kadmium bisa menimbulkan efek racun jangka panjang, baik bagi organisme air maupun manusia yang memanfaatkan air tersebut. Dan pada parameter biologi meliputi oksigen terlarut atau DO, indikator mikrobiologis, dan komunitas mikroorganisme.
DO adalah kadar oksigen yang tersedia dalam air. Ini sangatlah penting untuk ikan dan organisme aerobik lainnya. Jika DO turun terlalu rendah, akibatnya tinggi BOD, maka perairan bisa masuk kondisi hipoksia atau oksigen rendah, atau bahkan anoksia atau tanpa oksigen. Indikator mikrobiologi seperti bakteri coliform, khususnya Escherichia coli, sering digunakan sebagai indikator pencemaran fekal. Jika jumlahnya tinggi, berarti ada pencemaran dari kotoran manusia atau hewan yang juga menunjukkan adanya risiko penyakit menular. Selain itu, komposisi mikroorganisme perairan dapat menggambarkan kondisi ekosistem. Jika limbah organik berlebih, maka jumlah bakteri pembusuk akan meningkat pesat dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Pada saat pengambilan sampel air di Sungai Beji dilakukan di 4 titik yang berbeda, dan parameter yang dianalisis adalah parameter fisika dan kimia. Penentuan baku mutu air di sungai disesuaikan dengan tingkat kelayakan perairan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Status mutu perairan dianalisis menggunakan nilai indeks pencemaran yang digunakan untuk mengetahui nilai mutu air sungai sebagai peruntukannya dan dasar dalam memperbaiki kualitas air jika terjadi pencemaran. Penentuan baku mutu air sungai merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk parameter suhu, TDS, pH, dan DO. Sedangkan parameter kekeruhan potensi oksidasi reduksi serta salinitas tidak ditemukan baku mutu yang sesuai dengan peruntukan kelas 2 di lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021. Berdasarkan hasil pengukuran parameter fisikanya, Sungai Beji menunjukkan bahwa suhu perairan berkisaran antara 25,80 derajat Celcius sampai dengan 26,86 derajat Celcius dengan suhu rata-rata 26,13 derajat Celcius. Nilai ini masih berada dalam batas deflasi 3 derajat Celcius sesuai dengan baku mutu kelas 2 berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2021, sehingga dapat disimpulkan bahwa suhu perairan masih normal dan mampu menunjang kehidupan organisme akuatik. Nilai kekeruhannya tercatat cukup bervariasi, yaitu antara 7,3 sampai 157 NTU dengan rata-rata 102,83 NTU. Tingginya nilai ini terutama terdapat pada stempel 2 dan 3 yang dipengaruhi oleh aktivitas domestik dan peternakan di sekitar sungai. Walaupun tidak terdapat baku mutu spesifik untuk kekeruhannya, dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2021, kondisi ini mengindikasikan adanya partikel tersuspensi yang dapat menghambat penetrasi cahaya matahari, menurunkan laju fotosintesis, serta berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Adapun total dissolved solid atau TDS berada pada kisaran 35 sampai dengan 171 mg per liter dengan rata-rata 82,25 mg per liter yang masih jauh di bawah ambang batas baku mutu 1000 mg per liter, sehingga kandungan zat terlarut dalam air Sungai Beji dapat dikatakan aman dan tidak membahayakan kualitas perairan. Dengan nilai pH, Sungai Beji berkisaran 6,8 sampai dengan 6,9 dengan rata-rata 6,85 yang masih berada dalam kisaran baku mutu kelas 2 yaitu 6 sampai 9, sehingga air sungai masih netral dan sesuai untuk kehidupan organisme akuatik. Hasil pengukuran ORP menunjukkan kisaran 152 sampai dengan 214 MV dengan rata-rata
182 MV. Meskipun parameter ini memiliki acuan baku mutu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, nilainya dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan air sungai untuk melakukan proses oksidasi dan reduksi, termasuk dalam menguraikan bahan organik. Nilai DO atau oksigen terlarut berada pada kisaran 7,76 sampai dengan 9,76 mg per liter, dengan rata-rata 8,64 mg per liter. Angka ini lebih tinggi dari baku mutu minimumnya, yaitu 4 mg per liter, yang mengindikasikan adanya pengaruh aktivitas antropogenik serta potensi ketidakseimbangan ekosistem akibat beban pencemaran organik. Angka ini lebih tinggi dari baku mutunya, yaitu 4 mg per liter, yang mengindikasikan adanya pengaruh aktivitas antropogenik serta potensi ketidakseimbangan ekosistem akibat beban pencemaran organik. Sementara itu, nilai salinitas sangatlah rendah, yaitu pada kisaran 0,02 sampai dengan 0,12 ppt, dengan rata-rata 0,06, sesuai dengan karakteristik air tawar, dan menunjukkan bahwa Sungai Beji tidak terpengaruh oleh intrusi air laut. Dan bisa dilihat, nilai indeks pencemarannya adalah 1,91 yang mengacu pada kriteria status mutu tercemar ringan. Hal yang dapat dilakukan adalah melakukan pemerataan penyebaran penduduk dan pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk di wilayah padat, pembuatan fasilitas pembuangan sampah di sekitar pemukiman, dan pembuatan instalasi pengolahan air limbah. Upaya agar mitigasi tersebut berhasil dalam jangka waktu yang panjang adalah diperlukan kebijakan dan langkah nyata serta dibutuhkannya kerjasama dengan inisiatif perlindungan terhadap lingkungan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan keadilan sosial. Strategi yang dapat dilakukan guna meminimalisir terjadinya pencemaran sungai adalah menjaga zona perlindungan setempat sempadan sungai dengan melibatkan stakeholder dan komunitas hijau dalam pengendalian pencemaran air di sepanjang Sungai Beji. Dilakukan pemantauan kualitas air sungai dan pengawasan terhadap pembuangan air limbah ke sungai yang berpotensi dapat menimbulkan pencemaran Sungai Beji, serta melakukan upaya penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Kesimpulannya merujuk pada baku mutu air kelas 2 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Parameter air di Sungai Beji, Desa Pondok yang melebihi baku mutu adalah dissolved oksigen. Hal ini disebabkan karena di beberapa titik Sungai Beji Desa Pondok yang dijadikan sampel banyak terdapat kegiatan antropogenik seperti pertanian, peternakan, dan pemukiman. Hasil perhitungan status mutu air di Sungai Beji Desa Pondok menggunakan metode indeks pencemaran yang menunjukkan total skor sebesar 1,91, yang mengartikan bahwa status mutu air di Sungai Beji Desa Pondok termasuk tercemar ringan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.